Hai semuanya, sawadee kerap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Teng Monida. Nah, hari ini tepatnya di tanggal 28 Maret 2022, pagi tadi jam 7 pagi, Por dan juga Robert itu melakukan pelaporan atau wajib pelapor setiap 5 hari sekali di kantor kepolisian Nontaburi. Yang uniknya adalah teman-teman, mereka ini datangnya sembunyi-sembunyi di kantor kepolisian Nontaburi. Bagaimana kok bisa dikategorikan sebagai sembunyi-sembunyi Anjas? Karena kantor kepolisian memang 24 jam, tapi apakah itu adalah hal yang wajar jika ada kedatangan 2 orang hanya untuk bukan daily, tapi weekly report lah setiap 5 hari sekali untuk kedua orang ini dari Provinsi Ratchaburi yang jaraknya itu sekitar 2 jam menuju ke lokasi kantor kepolisian tersebut. Jam 7 pagi loh. Itu hal yang sangat tidak make sense banget. Yang pasti dari sini kemudian karena media massa di Thailand kan sangat mengawal kuat sekali mengenai kasus Teng Monida, dan buat kalian tahu bahwa wartawan tuh ada pos-posnya, ada menjaganya di kantor kepolisian, itu ada bagian-bagiannya, dan pinternya wartawan pasti selalu ada akal gitu ya. Mereka mendapatkan foto-foto pada saat Por dan juga Robert datang diam-diam ke kantor kepolisian Nontaburi. Nah, nanti untuk di pelaporan berikutnya lagi, karena setiap 5 hari sekali melapor, itu akan melapor di tanggal 2 April 2022. Nah, lantas apa Anjas yang menjadi pembahasan menarik lagi mengenai kedua orang ini? Ini menurut aku adalah hal yang sangat-sangat tidak masuk akal ya. Ya, mungkin bagi orang pada umumnya. Tapi sebenarnya gini ya, sekarang kan kalau secara hukum status mereka ini sudah menjadi orang yang tersangka. Tersangka atas pasal kelalaian yang menyebabkan Teng Monida meninggal. Karena kelalaiannya adalah si Robert, sang supirnya, sementara si Por adalah pemilik speedboat tersebut dengan data-data yang sudah beberapa kali aku bahas. Nah, kemudian di samping kedua orang tersebut yang mengundang perhatian masyarakat Thailand, kenapa kok datangnya diam-diam? Nanti akan aku juga analisa kenapa kok bisa seperti ini. Kita bahas dulu beritanya ya. Yang kedua adalah berita mengenai pengacara Ratchapon Sisapon yang hari ini juga di tanggal 28 Maret membuat laporan resmi untuk kelima orang yang berada di speedboat tersebut. Por, Robert, Job, Gatik, dan juga Sen. Laporannya atas 2 hal. Pertama adalah penghilangan barang bukti, dan kedua adalah keterangan pemberian kebohongan. Maksudnya gimana? Penghilangan barang bukti yang disebutkan diantaranya adalah pertama, kenapa kok saksi di speedboat tersebut mereka sengaja menghancurkan botol wine dan juga gelas wine, kemudian membuangnya di Sungai Chao Phraya yang sudah didapatkan kembali. Tapi ya gimana ya, karena sudah dihancurkan, dan menurut aku barang bukti ini adalah salah satu barang bukti yang tidak bisa memberikan petunjuk banyak karena sudah dihancurkan. Terus yang kedua adalah mengenai keterangan bohong. Ada banyaklah hal-hal yang menjadi pro kontra. Salah satunya adalah disampaikan begini. Mereka ini bilang tidak sadar pada saat di speedboat tersebut bahwa Teng Monida jatuh ke dalam sungai. Kenapa ini dibilangnya bohong? Bagaimana mungkin? Speedboat itu nggak terlalu gede, speedboatnya itu kecil gitu. Jadi kalau ada satu orang missing, hilang, itu pasti akan bisa langsung ternotis dengan cepat. Nah, ini kan keterangan dari mereka berlima mengatakan serempak katanya. Kita itu nggak sadar kalau Teng Mo itu jatuh, karena kronologinya dia lagi pegangan pahanya Sen, mau buang air kecil, dan pada saat Teng Monida jatuh, Sen itu juga nggak sadar, dia lagi main HP aja, begitupun Gatik lagi main HP, dan semuanya itu nggak sadar kalau ada Teng Monida jatuh ke sungai, tapi baru beberapa waktu kemudian sadar, oh ada Teng Monida yang sudah nggak lagi berada di speedboat. Masuk akal nggak sih menurut kalian? Itu bagi aku sangat tidak masuk akal. Bagi aku juga Sen ya, kalau lagi pegang, seandainya benar si Teng Mo tuh mau buang air kecil, masa si Teng Mo jatuh tidak mendengar gitu? Alasannya karena dia lagi main HP. Begitupun juga dengan Gatik. Gatik pun mengatakan, saya itu tidak melihat Teng Mo itu jatuh, tapi saya mendengar suaranya aja. Nah, sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan unik, karena menurut aku 48 jam pertama untuk kronologi terutama, itu adalah hal yang sangat fundamental. Karena kalau sudah lebih 48 jam, let's say 6 atau 7 jam, karena kan kita ketahui ya si Gatik juga dan semuanya saksi itu sudah didampingi dengan pengacara pada saat mereka melakukan laporan atau BAP. Menurut aku pada saat mereka sudah membuat BAP pertama aja, itu adalah hal yang sudah sangat visi aneh, kenapa mereka semua didampingi oleh pengacara masing-masing. Kalau memang tidak ada apa-apa, pure
karena kecelakaan, ngapain sih buang-buang uang gitu buat sewa pengacara? Itu kan pasti ada sesuatu hal di balik semua ini. Makanya si pengacara Ratchapon Sisapon ini yang merupakan bagian tim independen untuk mengawal kasus Teng Monida, itu adalah hal yang menurutnya adalah tidak masuk akal dan dilaporkan hari ini juga. Nah, sekarang kita bahas adalah mengenai kenapa Por dan juga Robert datang dari Tempel Wat Tamai yang berada di Provinsi Ratchaburi, jaraknya sekitar 2 jam menuju Provinsi Ratchaburi. Ini sekali lagi aku ingatkan kenapa mereka harus melakukan weekly report ini, karena isu yang dia lakukan ini juga aneh nih. Pada saat mereka itu berada di perbatasan Myanmar di tempel tersebut, dugaannya mereka mau melarikan diri. Makanya kepolisian agar menyelamatkan nama departemennya, organisasinya, yakin bahwa mereka tidak akan kabur, dilakukan seperti ini. Terus juga polisi sudah menyatakan mereka ini sudah menjadi tersangka atas pasal kelalaian, tapi kok mereka tidak ditahan ya? Coba teman-teman hukum nih ya, atau para polisi gitu, ya mungkin juga di Thailand karena ada Malaysia, Thailand, Indonesia yang banyak nonton video ini, juga Singapura, Taiwan, Arab Saudi yang juga mengerti bahasa Indonesia. Kita bertanya gitu, Anjas kenapa ya kok mereka itu tidak ditahan gitu? At least kan sudah jadi TSK gitu. Kita ingat kayak kasusnya dulu tuh yang Vanessa Angel gitu, supirnya aja walaupun masih dalam penyidikan sudah langsung ditahan begitu, walaupun masih dalam proses kan ya. Tapi kok ini sudah dikatakan tersangka tapi kok tidak ditahan? Apakah setiap negara punya hukum yang berbeda? Menurut aku iya teman-teman ya. Kemungkinan besar mereka sudah ada jaminan, dan jaminan ini ditambah dengan reportnya selama tiap 5 hari itu. Dan ini juga menjadi salah satu titik penting. Kenapa? Krusial sekali karena sekitar 2 mingguan lagi kasus Teng Monida sudah harus ditetapkan apakah ini kecelakaan murni ataukah ada unsur pembunuhan. Makanya ini menjadi hal yang aneh juga. Ibu Panida juga bilang ke tim komisioner yang dibentuk untuk mengawal kasus dari Teng Monida, dikatakan bahwa saya tidak mau membuat kasus ini semakin lama dengan melakukan tes kebohongan ke Por dan juga Robert serta 3 saksi lainnya di malam hari itu. Ada apa? Apakah ada kong kali kong, sudah ada deal-dealan? Terus teman-teman juga tanya, Anjas, apakah Por dan juga Robert sudah memberikan uang 30 juta baht tersebut atau sekitar 13 miliar rupiah ke Ibu Panida? Jawabannya adalah belum, tapi seminggu beberapa hari yang lalu ya, itu di media massa Ibu Panida sudah mengatakan begini, Ibu Panida menagih paling tidak berikanlah dulu 10 juta baht. Ibu Panida minta 10 juta baht dulu dari Por dan juga Robert untuk diberikan ke dia. Alasannya ya untuk biaya hidup dan sebagainya. Gila ya. Ini pembahasan ini itu dijadikan meme banyak banget di media Thailand, terutama netizen sih, bukan medianya lah ya. Karena kan media juga sekarang agak hati-hati karena Ibu Panida sudah sangat jelas menegaskan lewat pengacaranya, kalau kalian ngebuat berita saya terlalu berlebihan, kita akan tuntut. Itu katanya gitu. Terus juga teman-teman tanya kan, kalau seandainya gini, mereka nih ya, si Por dan juga Robert datang ke kantor kepolisian Nonthaburi jam 7 pagi. Jaraknya itu sekitar 2 jam ya, let's say. Artinya apa? Mereka tuh berangkat dari tempel jam 5 pagi loh. Ini juga nggak masuk akal. Bukankah jam 5 pagi ya? Harusnya teman-teman, kalau kalian sudah mengikuti berita-berita sebelumnya, kegiatan sebagai biksu sementara ini, walaupun mereka bukan beragama Buddha ya, mereka hanya yakin aja perbuatan mereka ini adalah bisa membantu Teng Monida di kehidupan berikutnya dengan cara menyumbang pahala dari kebaikan mereka. Kalau mereka memang beneran mau mengikuti kegiatan menjadi biksu sementara ini, dengan istilah yang aku tidak tahu lah, memang mereka bukan biksu ya, tapi hanya sementara aja. Kenapa mereka datangnya tuh kok pagi, mengorbankan ritual yang harusnya kan setiap pagi kalau untuk kegiatan ini mereka tuh datang ke masyarakat, berdoa, memberikan doa, kata-kata baik-baik, terus juga mencari donasi untuk makan mereka sehari-hari. Kenapa mereka melewatkan bagian yang sangat krusial? Karena bagi aku ya, kalau aku melihat dari kegiatan Buddhis ya, terutama bagi mereka yang menjalani prosesi sebagai biksu sementara, pagi itu adalah bagian yang sangat krusial. Kenapa mereka mengorbankan bagian krusial itu? Menurut aku ini sih sebuah kayak public service aja ya, hanya membangun image bahwa mereka untuk menjadi orang yang baik. Harusnya ya
tahan dulu, mereka bisa datangnya siang, atau juga karena mereka menghindari dari wartawan media yang pasti akan menciumnya lebih banyak lagi, akan mempertanyakan banyak hal lagi kalau mereka datangnya di jam kerja. Makanya tetap ada beberapa yang sudah melihat mereka, tapi ya suka nggak suka itu hanya foto-foto aja. Kalau rekaman videonya aku nggak menemukan, karena pagi-pagi mungkin teman-teman wartawan juga lagi sibuk ya. Oke, itu adalah update untuk hari ini, drama-dramanya. Tapi aku yakin sekali kasus Teng Monida akan segera terungkap, mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada malam 24 Februari 2022. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like kalian, tinggalkan juga komen kalian, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.